Reflector. Shutting down. Gak ada yang mudah di dunia ini. Kalau tiba-tiba dapat yang gampang, pilihannya hanya ada dua. Memang rezeki atau ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi bagaimanapun akhirnya intinya hati-hati kalau tiba-tiba dapat rezeki seperti durian runtuh. Selain bersyukur, sebaiknya diperiksa lagi apakah itu akan menjadi berkah atau justru menjadi masalah. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pemuda ini namanya Max Peterson. Ia berasal dari Amerika dan bekerja sebagai ahli IT, khususnya pada sistem keamanan komputer bernama BIOS. Hari ini Max memasang sistem tersebut di Pusat Data Arsip Nasional Bangkok, Thailand. Sistem ini memungkinkan data tetap bisa diakses meskipun sumber listriknya telah terputus. Setelah itu, Max berencana untuk pulang ke Amerika esok harinya. Tapi Max tiba-tiba mendapat kiriman paket dari orang gak dikenal. Dan ketika Max membukanya, paket tersebut ternyata berisi ponsel. Namun anehnya Max mendapat SMS yang menyuruhnya untuk menginap semalam lagi di hotel tersebut karena ada diskon 50%. Tadinya Max gak percaya hingga ia pun mengkonfirmasi hal tersebut. Dan ternyata informasi itu memang benar. Akhirnya Max pun berpikir kalau ponsel itu bagian dari promosi hotel tersebut. Dan keesokan harinya Max pun menunggu di lobi hotel untuk sarapan. Sampai ia melihat berita pesawat jatuh di Thailand. Dan pesawat itu adalah pesawat yang seharusnya ia tumpangi jika ia pulang ke Amerika hari ini. Sesungguhnya Max lumayan terkejut dengan peristiwa ini. Namun ia berpikir bahwa ini hanyalah kebetulan belaka. Lalu siangnya Max mendatangi meja resepsionis untuk memesan tiket pesawat karena besok dia akan pulang. Max juga berterima kasih pada hotel tersebut karena memberi tawaran diskon setengah harga melalui HP kemarin. Namun anehnya pihak hotel mengaku bahwa HP tersebut bukanlah bagian dari tim marketing hotel. Bahkan mereka tidak tahu jika paket kemarin berisi ponsel untuk Max. Setelah mendapat penjelasan itu, Max pun bingung. Ia kemudian menghubungi kantor ekspedisi tapi tetap aja nihil. Kantor tersebut tidak mau menyebutkan nama pengirimnya dengan alasan ingin melindungi data klien. Padahal sebenarnya memang tidak ada orang yang mengirim barang tersebut untuk Max. Keesokan harinya, Max udah bersiap untuk pulang. Namun sesuai dengan SMS yang ia terima kemarin dari ponsel, Max mengubah tujuannya menjadi ke Praha. Sesampainya di Praha, Max disambut sopir taksi yang menunggu di bandara bernama Yuri. Dan karena Max tidak mau ribet lagi untuk mencari taksi, maka ia pun milih percaya pada Yuri. Tapi ternyata Yuri bukanlah sopir taksi biasa. Ia mengaku jika sopir taksi hanyalah pekerjaan sampingannya. Sedangkan ia sendiri merupakan teknisi telekomunikasi, sehingga ia sering menangani peralatan komunikasi. Maka gak heran jika Yuri mengetahui kalau HP Max itu merupakan seri keluaran terbaru yang belum dirilis kepada publik. Max sendiri baru mengetahui hal ini dan mengaku bahwa HP tersebut hanyalah hadiah dari orang lain. Namun Yuri tetap saja mengagumi hal tersebut, kemudian memberikan kartu namanya seandainya Max membutuhkan bantuan terkait peralatan komunikasi. Begitu sampai di hotel, Max kembali mendapat pesan dari ponsel barunya itu. Kali ini ia diminta pergi ke kasino untuk memainkan mesin slot dan memasang taruhan. Anehnya pesan itu benar-benar detail untuk mengarahkan Max menuju salah satu mesin slot. Bahkan Max harus berebut dengan orang lain supaya bisa memainkan mesin itu. Tapi lebih aneh lagi karena SMS itu ternyata benar-benar bisa dipercaya. Dan kini Max berhasil memenangkan mesin slot sebanyak 100.000 euro atau sekitar 1,6 juta rupiah. Keberhasilan ini membuat Reed yang bertugas mengawasi kasino benar-benar merasa ketar-ketir. Mereka pun mengawasi gerak-gerik Max bahkan menelusuri data pribadi Max. Namun faktanya Max tidak punya catatan kriminal apapun yang mencurigakan sehingga makin membuat Reed penasaran. Sementara itu Max sekarang diminta untuk pergi ke meja blackjack, di mana ia bahkan diperintahkan untuk mempertaruhkan seluruh uangnya dan membuat semua orang bingung melihatnya. Namun Max melakukannya dan ternyata ia justru berhasil memenangkan permainan itu.
reflector. Kemenangan Max yang berturut-turut ini membuat Reed semakin memperhatikan Max sampai ia menemukan fakta bahwa Max membawa ponsel di sana. Akhirnya Reed pun menyuruh anak buahnya untuk menemui Max dan melarang penggunaan ponsel di kasino tersebut. Dan karena Max tidak ingin mencari ribut di sana, maka ia pun memikirkan cara lain supaya bisa menerima pesan tanpa harus mengeluarkan HP-nya. Maka ia pun teringat dengan Yuri. Ia lalu segera menghubunginya. Dan beberapa saat kemudian Yuri datang ke hotel dan memasang sistem di HP Max yang memungkinkan Max untuk menerima pesan via suara. Tadinya Yuri menanyakan alasan Max menggunakan alat itu, tapi Max hanya mengaku kalau di kasino tidak boleh membawa HP, sedangkan ia mendapatkan SMS dari ibunya. Meskipun Yuri tidak percaya pada cerita Max, namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Tapi karena sikap Yuri ini, akhirnya Max pun bertanya mengenai sistem pelacak pesan. Yuri pun mengaku bahwa ia bisa melacaknya, namun ia harus di rumahnya yang ada di Moskow. Karena di sana Yuri memiliki peralatan yang lengkap, sekaligus punya banyak koneksi dengan teman-temannya sesama ahli telekomunikasi. Dan Max tanpa ada pertanyaan lagi, langsung membayar peralatan itu sebesar 500 euro pada Yuri. Sementara itu di sisi lain, Reed meminta Camilla untuk mengganggu Max. Ia mengincar ponsel Max dan menyalin seluruh data yang ada di sana untuk melihat siapa pengirim pesan di HP tersebut. Sebenarnya cara itu berhasil. Max mengira kalau Camilla hanyalah salah satu tamu di kasino tersebut. Bahkan Max langsung jatuh cinta pada pandangan pertama begitu melihat Camilla. Sayangnya hal ini berbanding terbalik dengan Reed. Meskipun mereka sudah memperoleh data dari HP Max, ternyata lokasi maupun identitas pesan itu tetap gak bisa terlacak. Dan ini merupakan fenomena teknis yang langka. Akan tetapi Max masih melanjutkan permainannya di mesin slot, hingga ia pun berhasil memenangkan 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah. Namun kemenangan ini membuat Reed dan anak buahnya bertindak cepat. Mereka langsung mengejar Max karena berpikir jika Max bermain curang. Sementara itu pada saat yang sama pasukan FBI yang dipimpin oleh Grant juga sedang mengincar Max. Jadi setelah Max berhasil ditangkap FBI, Reed pun merasa bingung. Grant sendiri merupakan rekan lama Reed yang saat ini ia masih bertugas di FBI. Awalnya ia berusaha menahan Max, namun tentu saja Grant tidak mau menyerah begitu aja. Maka ia langsung membawa Max pergi dari sana. Setelah itu Grant membawa Max ke sebuah tempat kosong untuk diintegrasi. Ia menanyakan kepemilikan HP baru Max dan pesan-pesan yang dikirim secara berkala di HP itu. Namun Max mengaku bahwa ia juga tidak tahu apa-apa soal hal tersebut. Bahkan ia juga tidak tahu siapa pengirimnya. Tadinya Grant tidak percaya pada Max dan menganggap Max hanya melindungi atasannya. Tapi lama-lama Grant menyadari jika Max memang tidak berbohong. Di sisi lain, Reed ternyata masih mengejar Max dan Grant. Ia pun jadi curiga karena Max tidak punya catatan kriminal apapun. Tapi kenapa sekarang FBI tiba-tiba mengejarnya? Akhirnya Grant pun menjelaskan bahwa saat ini muncul beberapa kasus dengan pola serupa, yaitu ketika seseorang tiba-tiba mendapatkan ponsel baru, kemudian mendapat pesan khusus yang membuat mereka tiba-tiba jadi kaya raya. Namun dari semua kasus yang ada, orang-orang itu ujung-ujungnya meninggal begitu saja, sehingga FBI tidak bisa memeriksanya lagi. Maka dari itu Grant ingin menangkap Max untuk mengetahui sumber dari segala kekacauan ini. Sayangnya Max tampak juga tidak tahu mengenai hal tersebut, sehingga Grant pun menyimpulkan kalau kiriman HP ini nyasar ke orang-orang secara acak. Akhirnya Grant pun membebaskan Max, tapi dia menyita HP Max untuk melanjutkan penyelidikannya. Setelah itu Grant melaporkan hal ini kepada Raymond, atasannya. Maka Raymond pun memerintahkan Grant untuk mengawasi Max supaya bisa mendapatkan petunjuk selanjutnya. Sementara itu Reed juga melaporkan pemeriksaan ini pada bosnya, Mueller. Dan sama seperti Raymond, bos Mueller meminta Reed untuk mencari tahu siapa yang menyuruh Max mendatangi kasinonya. Karena jika hal-hal seperti ini dibiarkan, Mueller khawatir kalau lama-lama ia akan bangkrut. Bahkan hartanya yang tersimpan di bank pun juga bisa lenyap seandainya tidak mengantisipasinya dari awal. Dan oleh karena itu Reed pun bekerja sama dengan Grant untuk melacak pengirim pesan pada ponsel Max tersebut.
FBI mentargetkan setidaknya Max mendapat 3 SMS untuk memastikan lokasi pengiriman pesan itu. Jadi sama seperti sebelumnya, Max pun mendapat SMS untuk memainkan blackjack dan mendapat instruksi khusus untuk mempertaruhkan seluruh uangnya yang ia punya. Awalnya Max merasa tenang karena ia telah memenangkan permainan ini sebelumnya. Namun ketika permainan berlangsung ternyata tidak seperti yang ia bayangkan, bahkan Max hampir kalah. Maka Max pun menunggu SMS selanjutnya. Namun ternyata SMS itu tidak kunjung datang sehingga Max terpaksa membuat keputusan sendiri. Alhasil Max justru kalah dan ia kehilangan semua uang taruhannya. Hal ini cukup mengejutkan, sedangkan orang-orang FBI masih menunggu SMS ketiga. Dan beberapa saat kemudian Max mendapatkan pesan ancaman bahwa ia gak boleh melibatkan campur tangan orang lain ketika ia mengerjakan misi. Namun hal ini sudah lebih dari cukup bagi FBI untuk melacak pengirim pesan tersebut yang ternyata berasal dari Echelon. Echelon sendiri adalah proyek pemerintah Amerika yang berisi data seluruh penduduk Amerika. Ia tersambung dengan semua komputer dan CCTV yang ada di sana, sehingga bisa mengawasi seluruh kegiatan masyarakatnya. Namun anehnya karena Echelon bisa mengirimkan pesan pada Max, maka FBI mengira kalau Echelon ini sedang dibajak oleh pihak lain. Dan oleh karena itu, Grant masih menahan ponsel Max untuk memeriksa lebih jauh lagi. Sementara itu, di lain tempat, Reed melaporkan pemeriksaan ini kepada Bos Mueller. Akan tetapi, Bos Mueller percaya bahwa Echelon digerakkan oleh orang lain dan Reed harus menangkap orang itu. Sayangnya, Reed tidak punya petunjuk apapun karena segala pemeriksaan dipegang oleh FBI. Maka dari itu Bos Mueller pun memerintahkan Reed untuk mengawasi Max karena ia percaya jika Max akan membawa mereka menuju petunjuk baru. Sementara itu di sisi lain Max telah terbebas dari FBI maupun kasino itu sehingga ia bisa bertemu dengan Camilla dengan leluasa. Akhirnya Max pun mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Camilla dan ia ingin melanjutkan hidup bersamanya. Akan tetapi Camilla sebenarnya menyimpan misi penting. Ia bertugas mengawasi Max yang kini penasaran dengan Echelon. Namun penyamaran Camilla ini terbongkar saat ia tanpa sengaja berkata bahwa Max berasal dari Omaha. Padahal Max belum pernah menceritakannya. Dan oleh karena itu Max pun mencurigai Camilla tidak berada di pihaknya. Sehingga ia ingin segera menjauh. Tapi di saat yang sama FBI ternyata telah mengincar Max. Untungnya karena Camilla bukan orang sembarangan dan ia kebetulan juga menyukai Max, maka ia pun berusaha melindungi pria itu. Camilla pun berusaha setengah mati untuk menahan serangan orang-orang tersebut. Ia bahkan hampir terdesak dan akhirnya ia berhasil mengalahkan musuhnya. Dan beberapa saat kemudian Max merasa perlu waspada terhadap serangan musuh susulan. Namun ternyata Reed telah menjemputnya dan Camilla pun menyuruhnya pergi. Setelah serangan tadi, Max pun percaya bahwa ia harus mencari siapa pengirim pesan itu. Ia pun ingin menghubungi Yuri untuk melacaknya. Namun Reed melarangnya pergi ke Moskow karena terlalu berbahaya. Apalagi Echelon merupakan misi rahasia Amerika yang tidak boleh sembarangan diungkap oleh publik. Maka Max kemudian berniat menelpon Yuri, tapi lagi-lagi Reed melarangnya karena sinyal ponselnya bisa aja dilacak oleh orang gak dikenal. Akhirnya Reed pun terpaksa menyetujui usulan Max untuk pergi ke Moskow, namun harus bersamanya demi alasan keamanan. Ketika sampai di Moskow, Max baru saja mengetahui bahwa Yuri adalah hacker kelas dunia. Maka tidak heran jika ia bisa melacak sumber pesan dari Echelon. Akan tetapi untuk mendeteksi pesan tersebut secara akurat, Yuri membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 jam. Sementara itu sambil menunggu, Reed menceritakan masa lalunya saat masih menjadi agen FBI bersama Grant. Dulu ia sengaja keluar dari sana karena dianggap bermulut besar, padahal Reed merasa kalau ia hanya ingin mengkritik sesuatu hal yang kurang tepat. Jadi bagi Reed tidak ada gunanya bebas berpendapat kalau pada kenyataannya sebagai agen FBI, ia hanya menurut pada atasan. Dan 3 jam kemudian, Reed dan Max kembali menemui Yuri, tapi ternyata hasilnya cukup mengecewakan karena Yuri tidak menemukan apapun. Akan tetapi, Yuri berhasil mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat daripada pemeriksaan FBI.
Menurut Yuri, Echelon bisa mengirim pesan secara otomatis dan menyasar orang-orang tertentu untuk mewujudkan misinya. Hal itu bisa dibuktikan dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh FBI dan memiliki pola serupa dengan Max yang tiba-tiba mendapat HP baru. Dan tidak hanya itu, kecelakaan di pesawat yang dulu pernah terjadi di Thailand juga telah diprediksi oleh Echelon karena ia mengetahui kondisi pesawat tersebut tidak dalam performa terbaiknya. Bahkan Echelon bisa memprediksi kemenangan mesin slot dan blackjack yang dimainkan Max di kasino. Hal itu bisa dilakukan karena ia terhubung dengan seluruh komputer dan CCTV yang ada di dunia. Makanya ia bisa mengawasi kegiatan setiap penduduk Amerika dimanapun mereka berada. Maka salah satu cara untuk bisa menghentikan Echelon adalah mematikan seluruh komputer di dunia, dan itu berarti tidak mungkin. Akan tetapi saat Reed dan Max dan Yuri sedang memikirkan cara menghentikan Echelon, tiba-tiba FBI datang ke apartemen Yuri untuk menangkap Max. Dan oleh karena itu Max dan Reed pun langsung kabur dari sana. Dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran antara Max dengan FBI yang dipimpin oleh Grant. Namun lama-lama FBI berhasil menyudutkan Max dan Reed supaya mereka bisa saling berbicara. Karena ternyata Grant mendapatkan SMS dari ponsel Max. Pesan tersebut mengatakan bahwa Grant harus menangkap Max atau dirinya sendiri yang akan dihabisi. Dan oleh karena itu Grant pun sampai harus mengejar Max hingga ke Moskow. Namun gak lama kemudian mereka pun mendapat pesan sebuah kode pos yang mengarah ke salah satu tempat di Omaha. Maka dari itu Max, Reed, dan juga Grant langsung berangkat ke Omaha. Di dalam pesawat mereka menemukan kode lokasi yang dimaksud, dan karena Max merupakan orang kelahiran Omaha, maka ia tahu maksud dari pesan Echelon tersebut. Setelah sampai di Omaha, lokasi tersebut ternyata merupakan gudang kosong, dan saat ini FBI memeriksanya, ternyata tidak ada apapun di sana. Jadi gudang tersebut hanyalah berisi seperangkat komputer yang dinilai tidak berbahaya. Hal ini pun membuktikan kalau Echelon memang berjalan secara otomatis karena ia menyimpan banyak data dari seluruh penduduk Amerika. Akan tetapi data tersebut juga menyimpan data perbankan, sehingga jika Echelon dimatikan secara paksa, maka uang maupun aset kekayaan para penduduk Amerika yang disimpan di dalam bank bisa hilang begitu saja. Sementara itu, Grant melaporkan hal ini pada Raymond, dan karena tidak ada orang yang membajak Echelon, maka Raymond pun menyatakan sistem tersebut aman, sehingga FBI boleh kembali ke Amerika. Akan tetapi Grant menyadari bahwa itu salah. Pemerintah Amerika seharusnya tidak melakukan pencurian data yang bisa menyebabkan kerugian bagi warganya. Dan oleh karena itu, untuk pertama kalinya Grant menentang perintah Raymond, dan untuk itu ia pun bergabung bersama Reed untuk melindungi Max karena ia tahu kalau para pasukan FBI juga akan menyerang mereka. Sementara itu Max berusaha membongkar sistem komputer Echelon hingga ia memutuskan sumber daya listriknya dan membukanya dengan sistem BIOS. Akan tetapi karena Echelon tersusun dari banyak data, maka ia tidak bisa dimatikan begitu saja. Dan oleh karena itu Max pun berusaha mencari artikel mengenai kebebasan berpendapat dan melakukan kegiatan tanpa diawasi. Sampai akhirnya Echelon bisa memproses hal tersebut dan menyimpulkan bahwa programnya salah. Maka dari itu secara otomatis Echelon bisa menghentikan sistemnya dengan sendirinya. Shutting down. Sementara itu, Reed dan Grant berusaha menahan serangan dari FBI yang ingin menghentikan Max. Namun untungnya Max berhasil mematikan Echelon dengan tepat waktu. Sayangnya mereka tetap ditangkap karena dianggap melanggar aturan pemerintah. Namun keesokan harinya mereka bertiga berhasil dibebaskan karena Camilla datang dan menebus dengan uang jaminan. Karena ternyata Camilla juga datang untuk menyampaikan amanat dari bos Mueller yang merasa lega karena sistem Echelon berhasil dihentikan, dan oleh karena itu bos Mueller pun memberikan hadiah sebesar 3 juta euro pada Max atas keberhasilannya itu. Dan sejak saat ini Camilla dan Max pun bisa melanjutkan hubungan mereka tanpa merasa takut diawasi oleh pemerintah maupun orang lain. Sementara di sisi lain, Yuri ternyata merupakan tentara Rusia yang menyamar untuk mengincar Max. Ia mendapat mandat dari komandannya untuk menghentikan Amerika mengembangkan Echelon.
Karena jika program tersebut dijalankan, maka Amerika akan menjadi negara superpower dan bisa merugikan penduduk dunia. Maka dengan berhasilnya misi ini, komandan pun bangga kepada anak buahnya yang telah menghentikan Amerika untuk tidak menjadi negara serakah, bahkan tanpa mereka intimidasi dengan peperangan. Sehingga kini tercapailah kedamaian dunia dan keamanan bagi seluruh umat manusia. Jangan-jangan gue lagi dilacak. Halo Amerika Serikat. Gak mungkin lah bego. Atau mungkin ya? Blue